bukan gereja Romo di sekolah. Iya, gerejanya belum jadi. Jadi dulunya memang ada sekelompok lah masyarakat di sekitar situ, bahkan mungkin disebut ulama lah yang secara keras menolak bagaimana piagam Madinah itu zaman Nabi juga berikan kesempatan untuk mendirikan tempat ibadah, menjalankan syariat sepanjang tidak saling mengganggu. Gitu. Biasanya kan memang yang dikhawatirkan oleh para pejabat khususnya kepala daerah itu berkurangnya dukungan mayoritas gitu nanti kalau ikut pilkada. Nah kebetulan kalau saya kan pejabat jadi nggak akan ikut pilkada dengan ucapan bismillah aja lah karena saya kira ajaran agama saya juga sejalan dengan itu, kemudian aturan pemerintah juga sejalan seperti itu, konstitusi kita juga sejalan, ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya Irfan Maulana dari Kompas.com. Oh ya. Mau berbincang-bincang soal izin gereja Ibu Teresa yang yang diberikan kemarin. oleh Pemkab Siap. Bekasi. Mas Irfan ya? Iya. Silakan masuk. Ayo silakan duduk. Ini. Langsung dari Jakarta ini? Iya, langsung dari kantor redaksi Kompas.com di Palmera. Kang Dani, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini. Jadi kedatangan kami ini akan berbincang santai dengan Kang Dani soal izin yang diberikan Pemkab Bekasi untuk pembangunan gereja Ibu Teresa yang sebelumnya tertunda atau tertahan selama 18 tahun. Di Lipo Cikarang ya? Iya. Oh iya. Setelah Kang Dani menjabat sebagai PJ Kabupaten Bekasi ini, izinnya langsung bisa turun nih, bisa artinya bisa langsung dimulai pembangunan. Yeah. Mungkin Kang Dani bisa cerita ke Sobat Kompas.com, apa sih yang akhirnya membuat Kang Dani memberikan izin itu? Ya, jadi sebenarnya saya kan bertugas 2 kali di sini. Tahun 2021 ketika Bupati Pak Haji Eka namanya meninggal waktu puncak COVID. Wakil Bupati waktu itu masih proses pemilihan, jadi saya masuk dulu 3 bulan. Dari situ tugas saya menangani COVID. Nah, salah satunya vaksinasi, wujud vaksinasi. Nah, ternyata salah satu yang penyelenggara vaksinasi sekaligus bansos itu ada namanya gereja paroki. Ketemu dengan Romo Aan yang menyampaikan informasi. Kami melakukan vaksinasi, semua kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh masyarakat saya tinjau. Bayangan saya kan gereja gitu ya, jadi dan gereja Katolik itu rata-rata gede kayak gitu. Nah, pas datang sana lihat vaksinasi, lah kok ini bukan gereja Romo di sekolah. Iya, gerejanya belum jadi. Jadi ada lapangan di sebelahnya. Terus saya lihat gitu jamaahnya pakai kursi bakso itu ya, kursi plastik. Gitu. Pas hujan pula, gitu. Jadi basah-basah, seru. Duh, kasihan juga. Kenapa ini memang belum bisa dibangun? Nah, baru cerita di situ beliau sejak tahun 2007 gitu. Jadi waktu itu saya bilang udah 17 tahun waktu itu. Kenapa nggak bisa izin? Ya entahlah katanya Pemkab masih belum jelas. Jadi beliau sendiri tidak tahu masalahnya apa gitu. Besoknya kumpulkan semua dinas terkait. Kenapa saya bilang ini izin sudah belasan tahun kok nggak bisa dikeluarkan? Memang biasanya kalau gereja di kawasan mayoritas muslim mungkin ada persoalan-persoalan izin biasanya gitu kan. Ya awalnya itu katanya. Tapi pihak gereja sudah terus melakukan komunikasi. Yang namanya belasan tahun ya pasti sudah dilakukan berbagai upaya, memang masih ada pihak-pihak yang menolak, tetapi ternyata dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang waktu itu menyebutkan ada persoalan teknis juga Pak. Itu apa? Itu ternyata pihak gereja itu panitia pembangunannya membeli bidang tanahnya itu di tanah komersial. Tanah komersial. Nah sementara dalam aturan kita namanya gereja terutama di kawasan-kawasan ya, kawasan industri, kawasan pemukiman,
itu harus dibangunnya di tanah fasum, fasilitas. Jadi ketika itu persoalannya adalah tanah itu bukan peruntukan untuk tempat ibadah, sehingga katanya izinnya nggak bisa dikeluar. Pihak gereja selama ini tidak tahu kalau itu problemnya. Dan ketika mereka membeli tanah itu, ya tidak ada informasi bahwa tanah untuk gereja itu harus di tanah katakanlah misalnya fasum. Gitu. Ya udah cari solusinya, saya bilang. Gimana caranya supaya tanah komersial ini bisa jadi tanah fasum, bisa nggak? Bisa. Waktu itu ya caranya ya pihak gereja menyerahkan tanahnya, itu menghibahkan istilahnya ke pemerintah kabupaten. Nah, nanti oleh pemerintah kabupaten ditetapkan tanah itu sebagai fasum begitu. Hanya waktu itu kan saya hanya singkat ya, 3 bulanan. Waktu periode pertama itu keburu ada pelantikan Bawadat, ya saya serah terimakan ke wakil bupati yang dilantik kemudian jadi PLT bupati. Saya kembali ke Bandung. Setelah itu ya emang agak terputus komunikasi. Ternyata 7 bulan kemudian saya ditugaskan lagi ke sini. Salah satu ya. Yang salah satu cek itu masalah izin gereja ini. Karena Pak Gubernur menitipkan, kemudian juga Pak Presiden ketika rakor kepala kepala daerah itu, Pak Mendagri, agar banyak persoalan izin tempat ibadah itu kok sulit gitu. Wah, jadi saya ingat, oh iya di Bekasi juga masih ada persoalan. Nah setelah ketemu lagi, kok belum dituntaskan? Ternyata ya pihak gereja melihat bupatinya kan gonta-ganti di sini ya, karena ada masalah, kemudian masa jabatan habis ditunjuk penjabat bupati. Khawatir kalau tanahnya udah diserahkan ke pemerintah, tahu-tahu bupatinya berganti, beda kebijakan. Nah, gitu. Oh ya masuk akal juga sih, saya bilang kenapa ini pihak gereja tidak melanjutkan proses itu. Akhirnya saya cari solusi lain, gimana nih supaya tata ruangnya ini bisa disesuaikan, berdiskusi, konsultasi ke Dirjen Tata Ruang, ke Kementerian namanya Agraria dan Tata Ruang, atau BPN, Badan Pertanahan Nasional. Solusi dari sana? Nah solusi dari sana boleh kalau nggak fasum bisa juga tanahnya menjadi namanya kawasan peruntukan residensial atau permukiman residensial, gitu. Jangan komersial. Gimana caranya Pak? Harus merubah master plan. Master plan kawasan itu kan kawasannya ada di Lipo, Cikarang. Nah, jadi satu Lipo itu dirubah untuk bidang itu. Ya akhirnya saya sampaikan ke manajemen Lipo, ya setelah ketemu petingginya langsung bolehlah katanya. Lipo menyambut ya? Ya menyambut, silakan lakukan revisi. Tentu harus pengajuan dari Lipo dulu, kemudian di ACC oleh pemerintah kabupaten. Masih ada kendala juga. Ternyata master plan-nya yang file aslinya itu udah nggak ada. Jadi terpaksa kita direkonstruksi ulang dulu, hampir 2 bulan butuh waktu. Sehingga memang perjalanan total menjadi 10 bulan lah sejak saya bertugas yang sesi kedua ini. Akhirnya selesai master plan-nya, kita ACC perubahannya. Maka terbitlah PBG namanya, kalau dulu IMB, izin mendirikan bangunan, kalau sekarang PBG, peruntukan bangunan gedung. Jadi selama 18 tahun itu murni karena masalah tata ruang dan master plan itu ya, bukan karena masalah gereja ini dibangun di lingkungan yang mayoritas atau apa gitu. Awalnya itu memang persoalannya awalnya itu yang selalu dikemukakan. Memang ada dari informasi yang saya dapat baik dari pihak gereja maupun dari dinas-dinas terkait, Kemenag, FKUB, dulunya memang ada sekelompok lah masyarakat di sekitar situ, bahkan mungkin disebut ulama lah yang secara keras menolak gitu. Nah, karena saya pelajari kenapa? Karena memang isu yang berkembangnya cukup jauh. Jadi seolah-olah diopinikan itu gereja terbesar se-Asia. Karena kawasannya luas. Jadi akan menjadi pusat pengembangan agama. Jadi didramatisasi lah begitu ya. Sehingga itulah sebenarnya yang harus diluruskan bahwa ini gereja biasa dan levelnya kabupaten. Memang kalau untuk Katolik kan tidak sembarangan membangun gereja, harus ada tingkatannya dan ada syarat-syarat yang cukup panjang juga dari keuskupan dan sebagainya. Nah itulah, jadi memang di samping masalah teknis, nah cuman masalah teknisnya itu nggak pernah disampaikan ke pihak gereja, sehingga mereka agak tertutup informasinya. Yang selalu mengupah itu adalah masalah penolakan dari masyarakat. Akhirnya bisa adem, bagaimana pendekatan Kang Gani dengan masyarakat? Jadi ya sebenarnya kan masyarakat tuh tergantung tokohnya ya. Jadi saya
coba komunikasi dengan tokohnya. Kebetulan kalau tokoh di sini tuh senangnya yasinan tiap malam Jumat. Jadi saya bikin yasinan rutin di sini di musola rumah dinas, diundang bergilir gitu dari tiap kecamatan. Ulama pas giliran kecamatan Cikarang Selatan nih, saya tidak langsung ngobrol masalah gereja, ya berbicara masalah umum aja. Tapi ternyata alhamdulillah beliau ternyata bisa ikut terus menerus, ya termasuk rajin lah sering, walaupun giliran kecamatan lain lah beliau, karena memang bagus bacaannya, jadi saya sering jadikan imam sholat dan memimpin pembacaan yasinnya. Nah dari situ terhubung lah hubungan pribadi, toleransi, bagaimana piagam Madinah itu zaman Nabi juga berikan kesempatan Islam untuk mendirikan tempat ibadah, menjalankan syariat sepanjang tidak saling mengganggu gitu. Karena kan beliau ya tokoh yang pastinya paham lah bagaimana sirah nabawi, ya sejarah Nabi juga. Ketika digali, iya sepakat, ternyata memang kalau tidak saling mengganggu sebenarnya boleh dan diberi hak gitu. Jadi setelah semua clear, master plan sudah selesai, dari tokoh masyarakat setempat juga memberikan izin gitu. Akhirnya Kang Dhani ringan aja gitu buat menandatangani izin itu. Ya, relatif ringan. Saya sampai saat ini memang ada sih kalau selentingan lah ancaman gitu. Oh nanti akan didemo, oh nanti akan dipersoalkan gitu. Biasanya kan memang yang dikhawatirkan oleh para pejabat khususnya kepala daerah itu berkurangnya dukungan mayoritas gitu nanti kalau ikut pilkada. Nah kebetulan kalau saya kan penjabat jadi nggak akan ikut pilkada. Itu mungkin yang membuat, jadi saya sih nggak memperhitungkan aspek seperti itu. Saya kira yang penting aturannya dipenuhi, masyarakat bisa menerima, ya apalagi saya bilang kan udah nggak ada persoalan lagi. Dan saya tidak berpikir bahwa ini nanti berdampak, nanti kalau ikut pilkada nanti akan dicurigai dan sebagainya. Saya kira nah itulah mungkin yang membuat saya ringan, cukup relatif ringan untuk memberikan. Menanggapi respon negatif itu bagaimana? Ya saya katakan bahwa ini bukan terkait masalah pilkada, masalah kekuasaan, ini hak konstitusi saya bilang. Hak konstitusi, apalagi memang syarat-syarat sudah terpenuhi. Bagi saya tidak punya alasan untuk menolak atau menahan pemberian izin ini, apalagi saya juga diinstruksikan dari pimpinan, dari Pak Gubernur, dari Pak Menteri, dari Presiden bahkan gitu untuk memperhatikan hak-hak minoritas gitu ya, kelompok-kelompok rentan, marginal, itu harus menjadi atensi dari pemerintah daerah. Dengan ucapan bismillah aja lah, karena saya kira ajaran agama saya juga sejalan dengan itu. Kemudian aturan pemerintah juga sejalan seperti itu, konstitusi kita juga sejalan, ya sudah saya berikan izin. Kabar terbaru dari Romo Aan sudah sampai mana nih? Apakah sudah mulai pembangunan, fondasi atau apa? Memang ciri dari gereja Katolik itu sangat taat ajas, taat hukum. Sepanjang izin belum keluar, mereka tidak mau lakukan aktivitas secara fisik gitu. Dan sekarang ketika izin udah keluar itu, memang mereka baru sekarang melengkapi dari sisi teknisnya. Memang desain udah ada segala macam, anggaran, tapi nampaknya untuk konsolidasinya masih butuh beberapa bulan lagi sebelum nanti betul-betul ada pencanangan dan kegiatan fisik di lapangan. Jadi ini mungkin sobatkompas.com penasaran sudah seperti apa sih kondisi di lahan bakal gereja Ibu Teresa di sana. Ya. Ada baiknya mungkin kita langsung aja ke sana. Oh boleh. Tempat, ya. Bertemu dengan orang-orang di sana. Ya. Kita lihat kondisinya. Jadi sobatkompas.com, saya bersama Kang Dhani akan melakukan perjalanan langsung ke lahan yang akan dijadikan pembangunan gereja Ibu Teresa. Tetap bersama kami ikuti perjalanan. Pakai payung kayak gitu, karena kan lapangan kayak gini ya. Ya. Jadi agak terenyuh saya waktu awal melihat ke sini gitu. Ya dia tidak melakukan apapun gitu. Lalu izin ini diberikan di momen bersejarah Dengan matanya, dengan ucapannya, dan itu kepuasan yang luar biasa menurut saya, yang ya sulit lah mengeluarkan kata-katanya, bisa dirasakan. ini. Wah ini buat alat sholat. Oh, ya.
luar biasa. Ini dengan pakaiannya dan juga